Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Yolani dengan NPM 201000109 dari kelas 03 mata kuliah Hukum Penitensier oleh dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH dan Bapak Faris Fahrizal Zodi SHMH. Kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi presentasi dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Hukum Penitensier. Adapun untuk agenda di dalam video ini, saya ingin menyampaikan sekilas tentang hukum pidana, lalu mengenai fungsi hukum pidana, kemudian sifat subsidiar, dan penutup. Materi pertama yaitu tentang hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana atau pemidanaan apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar. Sementara hukum pidana dalam arti objektif adalah segala larangan dan keharusan apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang. Selain hal tersebut, hukum pidana juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan. Adapun sumber hukum dari hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai sumber utama hukum pidana. Undang-undang di luar KUHP yang memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus dan hukum adat pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau undang-undang lainnya. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang fungsi hukum pidana. Secara sederhana, fungsi dan tugas hukum pidana ini sama dengan fungsi dari hukum secara umum, yaitu berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat demi mewujudkan ketertiban, keadilan, perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara menurut pendapat dari Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana dibedakan menjadi fungsi hukum secara umum dan fungsi hukum secara khusus. Yang pertama, secara umum, fungsi hukum pidana sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu menata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Menurut beliau, hukum ini mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan warga negaranya atau bisa disebut hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sedangkan yang kedua, fungsi khususnya, yakni melindungi kepentingan hukum atau hak-hak dari manusia itu sendiri dari perbuatan yang melanggar norma atau kejahatan yang sangat berat. Seseorang yang sudah melanggar norma atau melakukan kejahatan yang sangat berat dan merugikan kepentingan hukum atau hak yang ada dalam seseorang yang lainnya tentunya diberi hukuman atau sanksi yang berat pula. Masih dengan fungsi utama hukum pidana menurut aliran modern yang dipelopori oleh von Liesprins dan Van Hemel yang menyatakan bahwa yang pertama, fungsi utama hukum adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang kedua, ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis. Yang ketiga, pidana merupakan suatu alat yang paling ampuh yang dimiliki negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi tindakan-tindakan yang preventif. Sementara, Adami Sajawi menyebutkan bahwa sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepentingan hukum perorangan, yang kedua, kepentingan hukum masyarakat, dan yang ketiga, ada kepentingan hukum negara. Beliau juga menyebutkan fungsi hukum pidana yang memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum. Hukum pidana juga berfungsi dalam membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara yang sangat besar dalam rangka menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya.
Negara bisa bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa, sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara itu mutlak diperlukan. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat subsidiar. Sifat subsidiar di dalam KBBI didefinisikan sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya. Kata subsidiar atau sering juga ditulis dengan subsidiar umumnya digunakan untuk menyebut salah satu bentuk surat dakwaan. Dakwaan subsidiar adalah jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berlapis. Tujuannya adalah lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan akan disusun secara berurut, mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini juga harus dilakukan secara berurut, mulai dari lapisan teratas dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan dengan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.